Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bagian ke-6, asal muasal darah kebiadaban, masih di Bangkar Sukma. Sebuah kisah dari Teguh Falufi, Gama Budi Series. Dan sebelum saya melanjutkannya, saya harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatil Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini dia selengkapnya, bagian ke-6, Bangkar Sukma. Sinar cahaya rembulan yang akan segera tertutup oleh awan sedang mengusir cahaya bintang agar gelap malam semakin pekat. Sebuah kejadian kelam dan mengerikan sudah tergambar jelas di atas tanah penuh dengan misteri tempat berdirinya rumah putih nan megah dan kokoh itu. Lelaki berambut gondrong berlari tergesa-gesa diiringi hembusan angin yang perlahan berubah semakin kencang. Tujuannya untuk mencegah keadaan yang paling buruk terjadi, hingga tidak ada lagi sebuah kematian dengan cara sia-sia. Lewat sana dapurnya, sebelah sana, ucap Sumardi, berusaha mengimbangi lari Budi yang membuatnya kewalahan. Budi hanya menganggukkan kepalanya saja untuk menuju sebuah pintu kayu besar di belakang rumah putih. Sudah tidak ingin kepalanya berbalik lagi untuk melihat keadaan Gama yang sedang berhadapan dengan Joni, karena seluruh tubuhnya sudah dirasuki oleh Sukma Ayu. Namun ia percaya, jika sudah bersama Mayong Hideng, tidak mungkin ada yang berhasil menyentuh tubuh Gama. Sementara itu keadaan semakin mencekam tatkala terdengar teriakan Joni sangat kencang dari kejauhan di bawah pohon yang sedang didekati tubuhnya itu oleh Gama dengan langkah perlahannya, membuat sangkaan Budi langsung terjawab. Gama selamat, bukan lawan yang sebanding lelaki lemah itu, hanya kuat oleh ambisi butanya saja. Bisik hati Budi. Biar saya saja yang buka. Mungkin saya masih ingat cara membukanya seperti dulu Mak Saruni sering keluar dan masuk rumah melalui pintu ini, ucap Sumardi sambil mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Baru saja ucapannya selesai dan suara nafas Sumardi belum tenang. Hanya hitungan detik, tangan Budi langsung mengeluarkan sebuah kawat besi yang sudah dimasukkan ke dalam lubang kunci. Seketika pintu dapur terbuka begitu saja, membuat Sumardi semakin yakin bahwa dua orang yang baru saja menemuinya dan menyelamatkan bukanlah orang sembarangan. Pintu ini ternyata, ucap Budi perlahan, memastikan sebuah tempat Pak Haji Prianto mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri, karena masih terasa sisa-sisa penderitaan Pak Haji Prianto, walaupun Budi belum bisa memastikan penyebab utamanya. Di sisi lain, lari Arsa, cepat ke dapur, teriak Bik Titin yang sudah kalap melihat suaminya Mang Karno sudah menebaskan golok tajam berkali-kali kepada benda apa saja yang ada di dekatnya. Dengan bola mata yang sudah berwarna merah, tubuh dan jiwa Mang Karno sudah dirasuki sosok yang diperintah Ki Sarmadi dari dalam kamar Kak Eka. Tatapan mata Mang Karno hanya terus mengikuti langkah Arsa sambil terus mengacungkan golok, sambil terus melangkah gontai. Sini Arsa, kesini, mendekatlah. Ucapan itu keluar dari mulut Mang Karno berkali-kali dengan suara yang berbeda, bukan seperti Mang Karno. Membuat Arsa tidak mempunyai pilihan selain untuk mengambil langkah seribu, berlari sekencang-kencangnya dan mendengarkan ucapan Bik Titin agar menuju dapur. Bik Titin mengikuti langkah dari belakang tubuh Mang Karno. Namun Arsa langsung dibuat kaget ketika melihat dua bayangan manusia di dapur dengan sangat jelas dan sudah merasakan angin yang masuk cukup kencang. Padahal belum genap 40 hari mayat Pak Haji Prianto pernah terbaring mengenaskan di atas lantai dapur itu. Siapa lagi yang ada di sana? Bisik hati Arsa yang semakin ketakutan. Namun tidak mungkin ia menghadapi Mang Karno dalam keadaan seperti itu, apalagi baru saja keberuntungan hidup menyelamatkan dirinya ketika menghindari sabetan golok berkali-kali. Itu, ia dari sana. Suara itu dari sana. Tunjuk Sumardi ke arah dapur sebelah kanan yang menghubungkan menuju ruangan utama rumah putih. Sebelum Budi dan Sumardi masuk lebih dalam ke ruangan dapur, malah langsung melihat Arsa yang berlari ke arahnya. Namun tiba-tiba Arsa perlahan berjalan dengan tatapan heran. Sa, sini cepat, teriak Budi langsung mendekat ke arah Arsa. Arsa, tiba-tiba Gama sudah berada di dekat pintu dapur dengan wajah yang penuh dengan keringat, langsung menghampiri Arsa dengan wajah yang masih sangat kalap. Saya Gama, saudara Pak Wahyu.
Pak Gama, tolong Pak, tolong, ucap Arsa semakin panik. Walaupun ia masih belum percaya Gama dan dua orang yang belum diketahui namanya itu tiba-tiba berada di dapur rumahnya dalam keadaan seperti ini. Datang, bisik Sumardi sudah melihat langkah Mang Karno semakin mendekat. Mengacungkan golok ke arah Arsa dengan hembusan nafas berat Mang Karno yang semakin kencang. Budi, sebuah tepukan ke arah pundak Budi tiba-tiba Gama layangkan begitu saja. Namun jelas ini sebuah perintah dan bukan yang pertama Gama melakukan ini kepada Budi. Tanpa memperdulikan lagi keadaan di sekitar, Budi sudah sangat tahu betul untuk menghadapi Mang Karno yang kerasukan seperti itu. Dengan cepat ia berlari ke arah Mang Karno sebelum semakin mendekat kepada Arsa yang sedang dipeluk oleh Gama. Satu kali Budi menghindar dari sabetan golok tajam itu, kedua kalinya ia masih berusaha menghindar. Ketiga kali dengan cepat dua tangan Budi sudah mendarat di kepala Mang Karno, dicengkeramnya dengan sangat kuat. Jika Budi tidak ingat kepada perintah Gama, kepala Mang Karno bisa Budi pecahkan dalam cengkeraman tangannya yang begitu kuat. Jari sebelah kanan Budi bergerak ke arah wajah Mang Karno. Sudah lebih dari 5 kali sabetan golok tajam mendarat di tubuh Budi, namun sama sekali tidak bisa merobek kulitnya. Dengan sekuat tenaga sambil membacakan sesuatu dari dalam hatinya, 5 jari itu bergerak sangat kuat di atas kulit wajah Mang Karno. Dari jidat sampai dahi Mang Karno, membuat mata merah Mang Karno melihat tajam ke arah Budi. Saya bukan lawan sepadan kamu, bisik Budi di dekat telinga Mang Karno dan langsung menendang sekuat tenaga tubuh Mang Karno hingga tertahan tembok dapur, membuat mata merahnya itu tiba-tiba terpejam. Mulutnya langsung mengeluarkan darah. Budi, cukup, ucap Gama, membuat kepala Budi langsung menunduk ke arah Gama dan tidak bergerak sedikit pun. Suami saya, jangan, tolong jangan bunuh suami saya. Suara Bik Titin membuyarkan apa yang sedang Sumardi dan Arsa lihat. Apalagi teruntuk Arsa. Malam ini menjadi pembuktian semua cerita Pak Wahyu tentang Gama. Dan Arsa sekarang ingat bahwa lelaki gondrong di hadapannya ini bernama Budi. Sesuai yang pernah Pak Wahyu katakan. Tinggalkan rumah ini, Bu. Sudah jangan ada di rumah ini lagi. Berikan suami ibu air minum. 5 atau 10 menit lagi akan sadar. Biarkan darah itu keluar, nanti akan membuat suami ibu keadaannya sangat lemas, ucap Gama. Namun malah Bik Titin memandang heran kepada Gama, Budi dan Sumardi. Terutama Sumardi. Ia merasa pernah beberapa kali melihatnya ketika waktu kecil. Hal itu disadari Sumardi, membuatnya langsung berjalan keluar dari dapur karena tidak ingin dikenal sebagai anak Badidi Markadi dan Mak Saruni yang pernah lama tinggal sangat lama di kampung Marakayangan sebagai kampung kelahirannya. Sementara itu dengan cukup kasar Arsa langsung ditarik lengannya oleh Budi agar keluar dari dapur dengan cepat. Apalagi Sumardi sudah keluar lebih dahulu. Kak Eka gimana Pak Gama? Dengarkan saja ucapan Budi. Cepat Bud, tidak banyak waktu sebelum Ki Sarmadi dan Pak Hendra kesini. Dengarkan Sa, ucap Budi langsung menepuk pundak. Sumardi dan Gama terus memperhatikan sekitar. Apalagi dari kejauhan, sorotan mata berwarna kuning dari Meong Hideng kini berada di tempat yang sebelumnya mereka bertiga berdiri. Ini kamu pegang. Jangan tanya alasannya untuk apa. Dengarkan baik-baik. Jika nyawa kamu sudah berada dalam bahaya dan sudah di ujung jari, tancapkan saja ke tanah apa yang ada dalam ikatan kain putih ini, ataupun benda apapun. Ini untuk pertanda supaya saya dan Gama lebih gampang memantau keadaan kamu di sini. Jangan bilang apapun kepada siapapun tentang kami. Itu juga jika ingin kamu tetap hidup. Paham? Dekatkan dengan Eka malam ini. Lanjut Budi sambil mengeluarkan kain putih dari dalam sakunya, berisikan sebuah keris. Sama halnya yang pernah ia berikan kepada Arya Pradipta di desa Rangkaspuna atau mempunyai julukan kampung Jabang Mayit. Sebelum aku kembali, jaga nyawa-nyawa keluarga kamu. Taruhkan sekalipun nyawa kamu sendiri. Kamu laki-laki Arsa, sahut Gama, berusaha menguatkan hati Arsa dan menyadarkan untuk Arsa mengeluarkan seluruh keberaniannya menghadapi masalah seperti ini. Baik Pak Gama. Pak Budi, saya paham.
Tidak mungkin juga saya meninggalkan Kak Eka dalam keadaan seperti itu. Maaf, lelaki itu siapa, Pak? Jawab Arsa dengan keringat yang sudah mengalir di seluruh tubuhnya. Ucapan Gama dan Budi bisa sedikit membangkitkan rasa keberanian yang sudah berminggu-minggu hilang dalam dirinya karena telah kehilangan Pak Haji Prianto dan Dinda, adiknya. Lelaki yang akan membawa ke rumah Badi di Markadi dan Mak Saruni. Jangan lupa berikan kabar kepada Pak Wahyu apapun yang terjadi, bisik Gama di dekat telinga Arsa. Membuat Arsa langsung kaget ketika Gama menyebut dua nama yang selama ini Arsa cari. Apalagi itu merupakan saksi kunci yang Arsa rasa paling penting untuk mengetahui penyebab dari semua kejadian mengerikan ini yang datang ke dalam hidupnya. Ayo cepat pergi, sebentar lagi mereka keluar dari kamar, ucap Budi tergesa-gesa, menarik tangan Gama karena merasakan sebuah langkah kaki manusia dari dalam rumah putih itu menuju ke arah depan. Ikuti saya tahu jalan lain agar tidak ada warga kampung yang mengetahui kita malam ini, terutama Hendra, ucap Sumardi tergesa-gesa langsung melangkahkan kedua kakinya. Gama dan Budi langsung mengikuti langkah Sumardi yang tidak berjalan kembali ke arah pohon awal mereka berdiri, melainkan mengambil jalan yang berbeda. Hanya pandangan dan tatapan kecemasan yang terakhir Gama lihat dari Arsa. Apalagi kini terdengar kembali teriakan Kak Eka yang cukup kencang, membuat Gama harus jauh lebih tenang mengendalikan dirinya. Karena tidak mungkin membereskan masalah semuanya malam ini juga. Resikonya terlalu besar. Ia harus memikirkan banyak hal. Mereka keluar, ucap Budi yang baru saja keluar dari halaman belakang rumah. Melihat Kisar Madi dan Pak Hendra berjalan ke arah Joni yang sudah tergeletak tidak sadar akibat perbuatan Gama. Bawa saya ke rumah kamu, Sumardi. Malam ini juga saya harus berjumpa dengan Abah dan Mak kamu. Baik Pak Gama, tolong Abah dan Mak saya, jawab Sumardi. Sudah beberapa kali memastikan luka di lehernya itu semakin mengering dengan waktu yang sangat cepat. Apalagi bekas dedaunan itu masih tersisa. Begitu juga di dalam saku celana Budi, sengaja tidak menghabiskan semua ramuan dedaunan untuk Abah Didi Markadi dan Mak Saruni. Gam, duluan saja menuju kebun. Tunggu aku di sana. Aku masih penasaran pada Kisar Madi dan apa yang akan dilakukannya, sahut Budi tiba-tiba. Bahaya Pak Budi, mending cepat-cepat tinggalkan kampung ini, sahut Sumardi yang cemas karena persembunyian mereka sebelumnya saja bisa diketahuinya. Sudah ayo, pastikan semuanya Bud, termasuk Arsa dan keluarganya, jawab Gama yang lebih tahu dan percaya kepada apapun yang akan Budi lakukan. Terlebih Meong Hideng itu mengikuti Budi, yang membuat Sumardi semakin penasaran pada binatang yang berjalan terpincang-pincang itu. Dengan tanpa pakaian yang menutup tubuhnya, Budi berjalan perlahan, menyusup di antara kebun-kebun dan ilalang, bukan untuk menghindari Kisar Madi dan Pak Hendra, malah mendekat ke arah Joni yang terkapar. Hanya tangannya yang sudah memegang pisau masih berselimut kain putih yang terakhir Sumardi dan Gama lihat. Ampun, sakit! Teriakan perempuan sudah Gama dan Sumardi dengar kembali, membuat Gama semakin cemas akan keadaan Kak Eka dan Arsa. Apalagi ia sudah perlahan semakin jauh meninggalkan halaman rumah putih. Dari jarak yang jauh saja teriakan itu sangat jelas, bisik hati Gama. Namun ia tetap harus melawan kecemasan dengan rencana-rencananya, karena percaya juga Budi bisa mengetahui sesuatu lebih malam ini. Apa Pak Gama sebelumnya datang ke rumah saya yang dulu? Tanya Sumardi tiba-tiba, setelah beberapa kali melewati kebun-kebun dan kembali ke tempat rumahnya dulu. Dari ilalang yang terbelah dan dari langkah bekas kaki kamu, saya bisa sampai tepat waktu menyelamatkan kamu barusan. Jawaban Gama untuk kesekian kalinya lagi hanya membuat Sumardi kebingungan. Apalagi setelah Gama menjelaskan di mana posisi motor disimpannya di sebuah kebun. Iya, rumah itu dibakar oleh Hendra, bukan rubuh. Hendra biadab, mak saya menyebutnya itu, jawab Sumardi. Kembali teringat percakapan malam terakhir keluarganya di kampung ini, membuat Gama semakin yakin bahwa perjalanan ikhtiarnya malam ini untuk mencari tahu informasi apapun tidaklah sia-sia. Apalagi kini Sumardi membenarkan apa yang sebelumnya ia dan Budi curigai perihal rumah lamanya Sumardi. Saya tidak yakin Abah dan Emak dalam keadaan sakitnya bisa memberitahu apapun yang kalian cari. Karena dari Leweng Jati itu Pak Gama, semua keadaan dan saksi kebiadaban itu terjadi hingga keadaannya semakin kelam seperti ini, ucap Sumardi sambil menunjuk sebuah leweng jati yang sebelumnya menarik perhatian Gama.
Gama langsung menghentikan langkahnya. Apalagi pandangan matanya sudah melihat dari balik pohon-pohon jati itu. Ada lebih dari 3 sosok perempuan memperhatikan ke arahnya. "Ayo Pak Gama, kenapa berhenti? Biar sampai cepat ke kampung Leles Walangan," ucap Sumardi yang sudah melangkah masuk duluan ke dalam leweng jati. "Iya, ayo." Langkah Gama perlahan mengikuti Sumardi. Telinga dan matanya tidak bisa membohongi apa yang sedang ia lihat dan dengar. Bisikan-bisikan suara perempuan penuh dengan kesakitan ia dengar jelas. "Sakit leher saya, sakit, tolong." "Sumardi, beritahu saya apapun yang pernah terjadi di leweng ini." Karena baru saja Gama melihat jelas sosok perempuan dengan wajah pucat, hampir sama dengan Sukma Ayu. Kini lehernya terus-menerus mengeluarkan darah, serta sobekan-sobekan di bajunya seperti bekas kena siksaan. "Tidak bisa di sini Pak Gama, saya tidak berani," jawab Sumardi terbata-bata, malah mempercepat langkahnya, seperti orang yang sangat ketakutan. Menginjak tanah hingga daun-daun jati yang berserakan. Di pikirannya saat ini sedang mengulang kejadian bertahun-tahun ke belakang kala itu. Ia harus menembus derasnya hujan di hutan jati yang sekarang ia injak, dan harus mendengar jelas teriakan suara melengking Sukma Ayu bersama abah dan emaknya. Tapi pernah terjadi sesuatu kan, Sumardi, di sini? Sumardi hanya menganggukkan kepalanya sambil terus melangkah tergesa-gesa, bahkan meninggalkan Gama cukup jauh. "Sakit, tolong, sakit." Suara itu muncul lagi. Mereka tertangkap ulah seseorang. Dendam dan ikatan membuatnya tertahan di sini. Pasti ada sebab dari masa lalunya, bisik hati Gama ketika tidak henti-hentinya mendengar suara teriakan minta tolong itu. Walaupun suara hatinya bisa saja salah malam ini, namun dengan apa yang sudah Gama dengar dan lihat, semuanya bisa menjadi petunjuk lain untuk menyelesaikan masalah keluarga almarhum Pak Haji Prianto. "Pak Gama, di kebun sebelah mana motornya disimpan? Biar saya antar terlebih dahulu sambil menunggu Pak Budi," ucap Sumardi yang melihat ketakutan ke arah leweng jati. Karena baginya tidak mudah menghapus kejadian mengerikan malam itu bersama keluarganya. "Bicarakan sesuatu sekarang tentang leweng itu, Sumardi. Kita tunggu di sini saja, Budi. Ini penting, cepat." Dengan suara yang tegas akhirnya keluar dari mulut Gama. Baik Pak Gama, tolong lindungi saya dari Sukma Ayu," jawab Sumardi semakin panik. Apalagi kini dari kejauhan terlihat Budi sedang berlari tergesa-gesa ke arah Gama dan Sumardi. "Cepat sekarang!" Keluarlah cerita lengkap bagaimana Sumardi keluar dari kampung Marakayangan. Setelah melihat Sukma Ayu sedang berada di kamarnya, lehernya penuh darah dan tubuhnya penuh luka, sedang memainkan rambutnya berkali-kali. Namun setelah menanyakan kepada Badidi Markadi malam itu juga, Sumardi keluar dari kampung ini dan berjanji tidak akan kembali. Walaupun ia mengkhianati janji itu karena dendam kepada Pak Hendra yang telah membuat kedua orang tuanya sakit terkapar. Jadi benar adanya sebuah nama Sukma Ayu itu. Benar Pak Gama, itu benar sekali. Dari sana teriakan itu keluarga saya dengar jelas, bahkan dengan penampakan wujud Sukma Ayu. Seketika suara tertawa perempuan yang melengking kencang dan suara menahan kesakitan terdengar jelas oleh Gama, namun tidak oleh Sumardi. Bahkan Budi sampai berhenti dari langkahnya karena melihat apa yang sebelumnya Gama lihat di dalam leweng jati di balik pohon-pohon. Beruntungnya lambaian tangan Gama kepada Budi membuatnya kembali berlari semakin cepat. "Ada apa Pak Gama?" ucap Sumardi semakin cemas karena ia melihat Gama mulai terlihat cemas. "Kampung Leles Walangan, sekarang cepat, sekarang!" ucap Budi tergesa-gesa mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan. "Arsa dan kakaknya gimana Bud? Mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Sulit sekali, nanti kita pikirkan. Selagi benda yang aku berikan ada dalam kepalan Arsa, mungkin untuk sementara aman. Incaran mereka saksi yang masih hidup Badidi dan Mak Saruni," jawab Budi mulai panik karena masih ingat orang tua Sumardi sedang sakit. "Pak Budi, apa mereka sudah berangkat?" tanya Sumardi semakin cemas. "Sebentar lagi mereka berangkat. Joni sudah sadar kembali Gam. Kenapa kamu tidak bisi saja orang itu barusan?" "Bud, sejahat apapun musuh, dari dia mungkin akan mendapatkan petunjuk lain Bud. Joni masih sama manusia dan mempunyai hati.
Mungkin sekarang masih tertutup, entah nanti seperti apa. Jawaban yang Budi dengar dengan segala kebijaksanaannya. Gama bukanlah yang pertama, apalagi cerita tentang buyutnya Gilang Sanama adalah cerminan Gama saat ini. Ayo, sekarang ke rumah sebelum mereka sampai. Tolong Abah dan Mak saya, saud Sumardi yang sudah semakin kalap, karena ia tahu betul. Sejak kematian Pak Haji Prianto dan Dinda, Pak Hendra sudah datang berkali-kali menemui Mbah Didi dan Mak Saruni, hingga membuatnya sakit tidak wajar. Dan hal itu sudah Gama dan Budi dengar, membuatnya tidak ada pilihan untuk menyelamatkan saksi hidup satu-satunya untuk menyusun benang merah yang utuh. Mereka bertiga langsung melangkah, meninggalkan sejenak lewang hutan jati yang kini Gama lihat sosok-sosok perempuan yang ada di dalam hutan itu semakin jelas terlihat, memandang sayu ke arah mereka bertiga. Gam, telat sedikit, Mbah Didi dan Mak Saruni bakalan mati malam ini di tangan Hendra. Tadi aku dengar jelas percakapan mereka. Gama, Budi, dan Sumardi berkejaran dengan waktu, harus sampai terlebih dahulu ke kampung Leles Walangan sebelum Pak Hendra datang. Malam ini juga, keselamatan keluarga saksi kunci utama apa yang telah menimpa Sukma Ayu ditentukan. Apalagi berkali-kali Sumardi menjawab dengan jujur kepada Gama dan Budi. Selama bertahun-tahun lamanya, Abah dan maknya itu tidak pernah membicarakan apapun lagi perihal Rumah Putih dan mencoba melupakannya dalam hidupnya. Sementara itu, di Rumah Putih, di kamar Arsa Prianto, ruangan kamar yang mewah sedang merekam segala tingkah aneh sakitnya Kak Eka, yang sampai sekarang malam belum juga sadar. Apalagi segala keanehan itu jauh dari nalar Arsa yang terus berada di samping tubuhnya Kak Eka. Sudahlah Arsa, Nini juga bilang apa? Sebentar lagi kakak kamu itu sembuh, asal bisa masuk saja obat cairan dalam botol itu ke mulutnya, ucap Ni Amirah mendapati Arsa sedang melihat Kak Eka sekarang masih terpejam. Arsa tidak menjawab ucapan Ni Amirah karena ia semakin sadar kecurigaannya selama ini kepada neneknya itu sejak dari rumah lama hingga malam ini perlahan menemukan pertanda dan bukti. Ini Den Arsa, minumnya buat Kak Eka kalau nanti siuman. Langkah Bik Titin memasuki kamar Kak Eka, membawa satu teko mewah berisikan air minum. Karno sudah sadar belum? Saud Ni Amirah dengan sangat cemas. Belum Ni, kayaknya sebentar lagi. Nafas di hidungnya sudah mulai tenang. Kamu saja Bi yang keliling buatkan lagi sesajen dan kemenyan agar arwah di rumah ini tenang dan tidak mengganggu Eka. Bik Titin hanya menganggukkan kepalanya saja. Apalagi ia masih ingat pesan Arsa sebelumnya yang tidak ingin ada lagi sesajen dan kemenyan di rumah ini. Terlebih Bik Titin tidak berani lagi berbicara dengan Arsa setelah kejadian di dapur yang hampir membuat suaminya itu kehilangan nyawanya malam ini. Hendra, Kisar Madi sudah pergi nih. Joni juga sudah sadarkan diri. Katanya tadi ada orang jahat yang mengincar nyawa keluarga kita. Orang-orang yang tidak suka dengan bisnis almarhum Pak Haji Prianto. Walaupun sudah meninggal, bisnis di tangan Pak Hendra semakin melesat sekarang, saud Ibu Elis yang kini sudah berjalan masuk ke dalam kamar. Padahal Arsa tahu betul orang-orang itu adalah Gama dan Budi juga satu orang yang belum Arsa ketahui namanya. Arsa semakin yakin bahwa Pak Hendra sedang membohongi ibunya. Makanya Nini bilang apa? Segeralah kamu menikah dengan Hendra, biar bisa tinggal satu rumah di sini. Ucapan Ni Amirah bak petir menyambar bumi. Suaranya membuat hati Arsa sangat kaget dan sakit. Apalagi tiba-tiba Ibu Elis hanya tersenyum manis mengikuti langkah Ni Amirah untuk menuju kamarnya. Tidak mungkin jika ibu akan menikah dengan Pak Hendra, bisik kesal hati Arsa. Baru saja mengetahui hal lainnya, membenarkan apa yang sebelumnya dilihat Kak Eka ketika Ibu Elis dan Pak Hendra berdua masuk ke dalam kamarnya. Sementara itu, di sebuah kamar satu-satunya paling luas dan megah di Rumah Putih ini, kamar utama yang sebelumnya ditempati almarhum Pak Haji Prianto, bahkan ditempati juga oleh Pak Hendra sebelum rumah ini dibeli Pak Haji Prianto. Baru saja terdengar dengan jelas suara pintu terkunci. Ni Amirah mengikuti langkah Ibu Elis untuk duduk di kursi yang di depannya itu terdapat sebuah cermin dengan ukiran kayu yang sangat mewah, ukiran dengan tema zaman dahulu. Dari dalam lacinya itu terdapat sebuah pisau tua yang masih sangat tajam, namun mempunyai cerita masa lalu yang kelam. Cermin yang selalu Bu Elis gunakan di kamar ini, termasuk malam itu
ketika bermesraan dengan Pak Hendra sebelum melakukan perbuatan tidak senonoh. Sebenarnya nih, ucap Ibu Elis perlahan, sudah beberapa kali ingin ia jelaskan perasaan aneh berbulan-bulan yang sudah ia rasakan dalam dirinya itu. Sudahlah Lis, duduk sini. Tidak usah kamu merasa cemas. Kematian Aji dan anak kamu Dinda, semua itu sudah takdir. Tidak ada yang aneh sama sekali, jawab Ni Amirah setelah menutup gorden jendela. Ibu Elis sudah duduk di atas kursi, menghadapkan dirinya ke arah cermin. Seketika rambut yang sebelumnya disanggul itu dilepaskan perlahan oleh Ni Amirah. Masih jelas bekas potongan Hendra, bisik hati Ni Amirah bersorak melihat rambut Ibu Elis menantunya itu. Di bagian ujung sangat terlihat jomplang, tidak sejajar dengan rambut lainnya. Tangannya perlahan menyisir rambut yang terurai panjang, sambil Ni Amirah melihat jelas wajah Ibu Elis dari arah cermin. Sebentar lagi semuanya selesai, Elis. Bersabarlah. Aji pernah bilang, Hendra tidak mungkin mengkhianati keluarga kita. Tapi ini, tiba-tiba kepala Ibu Elis seperti ada yang menggerakkan perlahan. Bahkan dalam dirinya semakin terasa bukan hanya ia seorang. Ni Amirah tidak menjawab lagi, hanya memperhatikan ke arah cermin dengan sangat tajam dan serius, memperhatikan perubahan di wajah Ibu Elis yang tiba-tiba mengeluarkan senyuman menakutkan dengan perlahan wajahnya menjadi pucat. Mau sampai kapan? Lanjut Ibu Elis yang kini terdengar bukan berasal dari suaranya. Sampai Ki Sarmadi menyelesaikan semuanya. Sukma Ayu, anak dan cucu perempuan saya sudah saya berikan. Tunduklah pada perintah Ki Sarmadi, jawab Ni Amirah dengan yakin. Dari dalam cermin itu, wajah Sukma Ayu yang sudah terlihat jelas oleh Ni Amirah, namun sama sekali tidak membuatnya ketakutan, malah semakin memainkan rambut Ibu Elis. Ada seseorang yang akan mengganggu semua ini, jawab Ibu Elis, kepalanya perlahan mengangguk dengan bola mata yang sudah putih semua, membuat Ni Amirah langsung berpikir cemas dengan kalimat mengganggu yang Sukma Ayu katakan. Lepaskan kerisnya, jauhkan dari rumah ini. Keris apa? Siapa yang mempunyai keris? Ni Amirah semakin cemas. Apalagi kini kepala Ibu Elis sudah perlahan berputar, dengan tubuh yang masih menghadap cermin, melihat ke arah wajah Ni Amirah dengan bola mata yang penuh dengan warna putih. Arsa, ucap Ibu Elis perlahan, yang selama ini sudah berbagi jiwanya dengan Sukma Ayu akibat ritual yang almarhum Pak Haji Prianto lakukan di rumah lamanya itu ketika menyetubuhinya. Sementara itu di kamar Kak Eka, Arsa terus saja berpikir untuk apa benda yang sedang berada di dalam saku celananya itu. Apalagi ia masih mengulang-ulang ucapan Budi dan Gama, membuatnya langsung mengeluarkan lilitan kain berisikan keris dari dalam sakunya. Namun tiba-tiba, tubuh Kak Eka seperti mendapatkan sengatan listrik, membuatnya seketika bergetar. Kak Eka, sadar Kak, bangun Kak. Dengan tangan yang masih memegang lilitan kain putih berisikan keris, tidak sengaja menempel di tangan Kak Eka, membuat tubuh Kak Eka semakin bergetar dan membuat Arsa semakin kebingungan dengan kejadian seperti ini. Baru saja Arsa membenarkan posisi kepala Kak Eka yang semakin turun dari bantal yang menyanggah kepalanya itu, terdengar langkah banyak orang berjalan perlahan menuju kamarnya. Padahal dari dalam rumahnya itu hanya ada Bi Titin, Mang Karno, Ibu Elis, dan Ni Amirah saja. Hah, siapa itu? Ucap Arsa semakin panik. Apalagi kini terlihat dari wajah Kak Eka tiba-tiba sudah mengeluarkan banyak sekali keringat dingin. Segera Arsa pegang dengan sangat kuat gumpalan kain putih, karena ia penasaran kembali mendekatkan kepada tubuh Kak Eka, menempelkannya di bagian dada, dan langsung terbukti perlahan mulut Kak Eka terbuka, diiringi langkah banyak orang semakin dekat ke kamarnya. Namun ada hal lain yang menarik perhatian Arsa. Ke arah jendela yang gordennya masih terbuka lebar itu, sekarang sudah terlihat Pak Haji Prianto dan Dinda berdiri mematung berdampingan di luar jendela. Bapak, Dinda, tidak mungkin. Namun semakin jelas Arsa melihatnya. Bapak dan adiknya itu sudah berlumuran banyak sekali darah di sekujur tubuhnya,
sedang menatap sayu ke arah Arsa. Arsa. Tiba-tiba tubuh Kak Eka sudah duduk di atas kasur, memegang pundak Arsa dengan sangat kuat. Ketika berbalik badan, Arsa sudah melihat Kak Eka mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Dan di depan arah pintu sudah berdiri banyak sekali perempuan berambut panjang dengan wajah yang pucat, serta darah di lehernya yang terus bercucuran. Tolong, sakit, tolong. Terus saja sosok-sosok perempuan di depan kamar itu menyebutkan kalimat itu berulang-ulang, membuat Arsa semakin ketakutan dan kebingungan dengan keadaan malam ini. Bahkan Arsa langsung melepaskan gumbalan kain putih berisikan keris itu dari dada Kak Eka, membuat tubuh Kak Eka tiba-tiba terpental ke ujung ranjang. Sementara arwah Pak Haji Prianto dan Dinda masih Arsa lihat tidak bergerak sedikit pun, tetap menatap Arsa. Tolong, sakit, lepaskan, tolong. Malah kini sosok-sosok perempuan berwajah pucat yang hampir mirip sekali dengan Sukma Ayu melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar Kak Eka. Semakin mendekat menuju Arsa, kini Arsa merasa ada yang mengendalikan gumpalan kain putih yang ia pegang itu. Walaupun ia benar-benar baru merasakan keanehan pertama kali seperti ini dalam hidupnya. Sementara itu, di kampung Leles Walangan, waktu sudah berputar semakin cepat, manakala sebentar lagi hari akan segera berganti. Budi dan Gama sudah berada di dalam satu kendaraan roda 2, terus mengikuti motor di depannya yang dikendarai Sumardi. Benda yang ada di tangan Arsa akan menarik sosok-sosok lainnya di rumah itu, Gam. Resikonya besar. Tapi hanya dengan cara itu, Mbah Idim dan Ki Dudui bisa mengetahui apapun di rumah itu. Caranya hanya itu. Mungkin malam ini akan jadi malam yang tidak pernah Arsa lupakan. Bisa melihat sosok-sosok dengan jelas selama keris itu berada di tangannya. Ucap Budi tiba-tiba setelah memasuki sebuah jalan tikus yang Sumardi ambil, agar segera sampai lebih dulu sebelum Ki Sarmadi, Pak Hendra, dan Joni datang ke rumahnya. Seharusnya aman untuk sementara, Bud. Aman, Gam. Mbak Idim pasti sedang duduk bersila memantau semuanya, apalagi kamu sudah memberinya kabar. Sementara itu, sebuah jalanan kampung yang hampir sama sebelumnya dengan kampung Marakayangan sudah Gama dan Budi lalui. Apalagi kecepatan motor tua yang Sumardi kendarai tiba-tiba berhenti di sebuah kebun, langsung mematikan mesinnya. Kenapa Sumardi? Tanya Gama heran. Kita terlambat, Pak Gama. Tunjuk panik Sumardi ke arah tanah merah. Sudah terlihat bekas ban mobil menginjak tanah. Rumah kamu di mana emangnya? Saud Budi semakin penasaran dan sudah tidak sabar untuk berjumpa dengan orang tua Sumardi. Di ujung, Pak Gama, dari jalan sini. Pasti Pak Hendra sudah sampai duluan. Tidak mungkin membawa masuk motor bisa ketahuan. Simpan saja di sini. Tunjuk Sumardi ke arah semak-semak. Ayo cepat, tidak banyak waktu. Gama kini malah terlihat semakin cemas, manakala ia ingat kejadian berhadapan dengan Joni dan sebuah pesan yang diucapkan Sukma Ayu kepadanya. Tidak akan ada yang selamat, sama halnya ketika hidup dan nyawaku dipertaruhkan untuk kebiadaban manusia. Pilihannya tidak usah ikut campur kalau tidak ingin nyawa seluruh keluargamu, sama seperti Haji Prianto dan Dinda, anaknya. Langkah Gama dan Budi terus saja mengikuti Sumardi, menembus beberapa kebun untuk segera sampai di rumah Mbah Didi Markadi dan Mak Saruni yang sedang dalam keadaan sakit tidak wajar itu. Gam, ini penting. Barusan sekali Mang Idim pergi begitu saja meninggalkan kakek. Yang aku dengar hanya nama sebuah kampung Marakayangan dan rumah Arsa. Kamu gimana keadaannya? Kenapa belum pulang? Sebuah pesan dari Dewi langsung Gama baca perlahan. Bahkan ia tertinggal lebih jauh oleh langkah Budi dan Sumardi. Sebelum pagi aku pasti sudah di rumah. Jaga keluarga kita, Wi. Pastikan Ki Dudui jangan meninggalkan rumah, bahaya. Balas Gama dengan cepat. Apalagi ia yakin Mang Idim akan pergi ke rumah Arsa, mendapatkan pesan dari keris yang sekarang berada di tangan Arsa. Harusnya ini semakin berbahaya keadaan Arsa sampai Mang Idim turun tangan. Bisik hati Gama. Sekarang sudah melihatkan Sumardi dan Budi berhenti dari langkahnya. Juga telah memberitahu kepada Budi pesan yang Dewi kirim perihal Mang Idim. Gama melihat jam yang menempel di tangannya itu, menunjukkan hari baru saja berganti belum lama, dan langsung melihat rumah gubuk yang tidak terlalu besar, bertembokkan bilik dengan obor-obor di depan rumahnya sebagai pencahayaan. Apalagi api obor itu terus bergerak terkena hembusan angin. Benar, itu mobilnya.
mobil yang sama ketika di rumah Arsa, ucap Gama perlahan. Sudah bisa memastikan Ki Sarmadi, Pak Hendra dan Pak Joni pasti sudah berada di dalam rumah itu. Pak Gama, Abah dan Emak, jawab Sumardi semakin panik. Kamu masih ingat di mana posisi Abah dan Emak kamu tertidur? Karena dari bilik seperti itu kita pasti bisa mendengar percakapan mereka, saut Budi yang sedari tadi tubuhnya sudah beberapa kali merasa kedinginan karena tidak memakai baju. Sebelah sana, jawab Sumardi. Ayo langkah, jangan sampai ketahuan, ucap Gama menepuk pundak Budi agar berjalan paling belakang karena Gama tahu kebiasaan Budi seperti apa. Sementara itu, tidak pernah ada yang datang ke rumah ini, Pak. Tidak pernah ada. Suara lelaki tua terdengar sangat memaksakan untuk bicara. Itu suara abah saya, Pak Gama, bisik Sumardi pelan. Sudah sangat dekat dengan bilik tembok. Dari arah lain Budi sudah menunjukkan 2 jari ke arah Gama, membuat Gama paham bahwa di dalam rumah itu hanya ada 2 orang saja. Ampun, jangan Pak. Suara panik Mak Saruni sudah terdengar semakin keras. Sana, masuk Sumardi. Aku dan Budi mengawasi dari sini dulu. Jangan teriak kalau keadaan semakin buruk, tapi pukul bilik sekali atau lantai kayunya. Ingat, bisik Gama semakin tegang. Budi kembali menganggukkan kepalanya kepada Gama, apalagi tiba-tiba Budi berada di depan dekat samping pintu gubuk. Bahkan ketika Sumardi semakin mendekat, ia tidak menyangka dengan gerakan Budi yang begitu licin, hampir tanpa suara. Ada apa? Siapa ini? Bentak suara Sumardi sudah masuk ke dalam rumah gubuknya. Oh, ini jagoannya. Tadi saya lihat di rumah putih itu. Pahlawan untuk emak dan abah kamu. Yang mau hampir mati ini, ucap Pak Hendra dengan tegas. Terdengar oleh Gama semakin jelas suara menahan sakit Mbah Didi Markadi dan Mbak Saruni. Anehnya malah kini Budi menjauh dan memutar balik ke arah dapur. Dengan cepat Budi sudah masuk ke dalam rumah gubuk itu. Sudah Ardi, sudah, biarkan saja. Joni terus memperhatikan sekitar. Matanya terus bergerak merasakan ada seseorang yang baru saja masuk ke dalam dapur. Kalau ada yang datang 2 laki ke sini, ingat Bah, jangan bicara apapun lagi tentang masa lalu Sukma Ayu. Atau, ancam Pak Hendra sudah berjongkok di dekat kepala Mbah Didi, mencekek lehernya, membuat Mbah Didi kehabisan nafasnya. Anjing Hendra! Tiba-tiba Sumardi memukul kepala bagian samping Pak Hendra sekuat tenaga, membuat Pak Hendra tergelak di atas lantai kayu. Namun tangan Joni dengan cepat menempelkan pisau di leher Sumardi, membuat Sumardi memukul lantai kayu sekuat tenaga, memberikan pertanda untuk Gama dan Budi. Jangan, anak saya jangan, tolong. Ardi tidak mengetahui apapun, ucap Mak Saruni dengan panik, berusaha untuk bangun walaupun sangat sulit. Air matanya sudah mengalir membasahi pipinya itu. Kalau saya ingin membunuh anak ini, sudah dari dulu Mak Saruni. Pukulannya sangat kuat juga. Tapi kalian berdua tahu bagaimana saya bisa memerintah Sukma Ayu membunuh kalian? Lepaskan Joni, bentak Pak Hendra. Shh. Tiba-tiba semua orang yang berada di dalam rumah gubuk itu kaget mendengar suara barusan dari arah dapur. Siapa? Ada siapa lagi di rumah ini? Bentak Pak Hendra sangat panik. Begitu juga dengan Joni langsung berjalan ke arah dapur. Setelah melepaskan pisau di dekat leher Sumardi, dapur yang sangat gelap karena tidak mempunyai cahaya untuk meneranginya. Baru saja langkah kakinya masuk beberapa langkah ke dalam dapur yang gelap untuk memastikan suara barusan yang terdengar jelas. Anjing, sialan. 2 kali sayatan pisau jauh lebih tajam dengan cepat menghujam di betis Joni cukup dalam, membuatnya langsung tergeletak. Dan tiba-tiba pisau yang Joni pegang kini mengarah sendiri ke leher Joni, karena ada seseorang yang memegang erat tangan Joni. Bahkan jika semakin ditekan, tangan Joni bisa patah seketika. Jangan datang dan ganggu keluarga ini lagi. Kalau tidak ingin nyawa kamu dan semua keluargamu saya habisi seperti ini, termasuk Hendra dan Ki Samardi sekalipun. Bisikan itu terdengar jelas oleh kedua telinga Joni. Perlahan ujung pisau Joni yang tajam sudah bergerak sedikit menancap kulitnya, mengeluarkan darah dan rasa sakit yang luar biasa. Apalagi Joni tidak bisa melihat siapa orang yang sedang menahannya untuk merangkak dan menjauh keluar dari dapur. Siapa kamu?
ucap Joni menahan rasa sakit dari darah yang terus keluar dari kakinya. Tidak perlu tahu saya. Jangan berusaha untuk mencari saya. Saya yang akan terus mencari kamu. Sambil terus menekan pisau jauh lebih dalam ke kulit leher Joni, membuat Pak Hendra berjalan ke arah dapur karena melihat Joni yang kesusahan untuk merangkak. "Siapa Joni? Siapa?" Dengan cepat orang itu bergerak dari gelap dapur, membuka pintu dapur dengan perlahan. Pak Hendra hanya melihat tubuh yang tidak memakai baju saja, dengan rambut yang panjang, berjalan sangat cepat. "Bah, kamu sudah coba-coba melawan dengan mendatangkan orang itu. Siapa orang itu?" bentak Pak Hendra sangat kencang sambil memapah jalannya Joni yang sudah banyak keluar darah dari betis kakinya itu. Tidak tahu saya, Pak. Tidak tahu. Saya tidak tahu apapun lagi," jawab Mbah Didi terbata-bata, semakin ketakutan, apalagi melihat jelas luka di kaki Joni yang pasti dilakukan oleh orang yang biasa melakukan hal itu, karena tepat mendarat di bagian urat-urat tertentu sehingga membuat Joni tidak bisa berjalan dan darah yang keluar semakin banyak. Sudah saatnya Sukmayu datang membunuh orang yang tidak mampu menyelamatkannya ketika masih hidup, yaitu Mak Saruni dan Mbah Didi. Lihat saja ucapan saya tidak pernah ingkar, ancam Pak Hendra perlahan, kemudian memapah Joni keluar dari rumah itu. Namun Sumardi semakin yakin bahwa barusan adalah perbuatan Gama atau Budi, dan yakin juga mereka tidak mungkin membiarkan Abah dan emaknya mati dengan cara sia-sia. Sementara itu, Mbah Didi dan Mak Saruni tidak langsung berbicara kepada Sumardi, yang kini terlihat masih kaget dengan kejadian barusan. Apalagi darah bekas Joni masih bercacaran di lantai kayu rumah gubuknya itu, seperti mengulang kejadian bertahun-tahun ke belakang kala itu Mbah Didi pulang malam dan Sumardi melihat darah, hingga ia mendengarkan percakapan penting tentang Sukma Ayu. "Itu mereka datang, Bah," ucap Sumardi terbata-bata. Mbah Didi Markadi dan Mak Saruni langsung sedikit memaksakan tubuhnya itu terbangun. Bahkan Mbah Didi anehnya tiba-tiba muntah darah yang cukup kental. Apalagi sudah melihat sedari tadi di leher anaknya itu terdapat dedaunan yang menutupi luka cakaran. "Siapa mereka, Ardi? Apa penyebab dari kekacauan malam ini?" tanya Mbah Didi Markadi ketakutan. "Takdir kita mati dengan cara yang sama dengan Sukma Ayu, Haji Prianto. Mungkin sudah semakin dekat, Bah," keluh Mak Saruni, hanya bisa memegang erat tangan suaminya. "Mereka Pak Gama dan Budi, orang yang sedang berusaha melepaskan dan membereskan masalah Arsa Prianto, anak Haji Prianto, kakaknya Dinda yang belum genap 40 hari meninggal, Bah. Bahkan tadi menyelamatkan Ardi di Rumah Putih dari cekikan Sukma Ayu." "Ucapan kakek tua itu sudah terbukti," jawab Mbah Didi Markadi sangat pelan, namun bisa didengar oleh Sumardi yang kebingungan dengan kakek tua yang dimaksud abahnya itu. "Assalamualaikum," suara Gama memecahkan lamunan dan pandangan kosong Mbah Didi Markadi yang menatap ke atap langit bilik rumahnya. "Waalaikumsalam Pak Gama, cepat masuk saja Pak Budi." Sumardi langsung mengunci pintu rumah setelah memastikan di luar tidak ada yang mengetahui kedatangan Gama dan Budi. Hanya disaksikan oleh angin dini hari yang menerpa obor api berkali-kali. Gama dan Budi langsung memperkenalkan dirinya serta tujuannya datang ke rumah ini. Bahkan tidak lupa menyampaikan kejadian barusan di Rumah Putih, berjumpa dengan Sumardi, dan sudah berkunjung ke rumah dulunya Sumardi juga. Mbah Didi dan Mak Saruni bahkan langsung dibangunkan oleh Budi dan Sumardi agar bisa menyandar ke tembok bilik rumahnya. "Saya tidak tahu apapun, Nak Gama, Nak Budi. Saya hanya ingin hidup tenang di sisa usia ini. Tidak ingin ada darah seperti barusan," ucap Mbah Didi Markadi. Apalagi dari tadi mereka berdua melihat aneh pada Budi yang tidak mengenakan baju. "Sama saya juga, Bah. Tidak ingin ikut campur masalah ini. Tapi salah satu jatah dalam hidup ini yang tidak bisa hindari, Bah, yaitu menolong sesama manusia," jawab Gama berusaha meyakinkan Mbah Didi. "Apa saya dan suami saya bisa selamat beserta Ardi?" sahut Mak Saruni sangat ketakutan. Tiba-tiba Budi berucap, "Maaf,
Jika anak kalian tadi saya biarkan mati dicekik Sukma Ayu dan barusan saya tidak merobek kaki Joni, mungkin kalian tidak selamat malam ini. Tapi hidup dan mati bukan urusan kita. Urusan saya hanya ingin tahu siapa Sukma Ayu. Selanjutnya saya akan berusaha jaga kalian. Arsa sedang menanti saya dan Gama. Jika kalian tidak punya hati, jangan bicara apapun. Biarkan Arsa, Eka, dan keluarganya hilang nyawa satu persatu, kata Budi keras. Percaya Abah, bicarakan saja semuanya yang Abah tahu. Anggap Abah dan Mak sedang menebus apa yang sudah barusan Pak Endra katakan. Orang yang tidak mampu menyelamatkan Sukma Ayu ketika masih hidup. Sekarang anak yang tidak berdosa dan tidak tahu apapun sedang menanggung akibat ulah bapaknya Aji Prianto. Anggap saja kita sepakat menyelamatkan manusia yang tidak tahu apapun, tambah Gama. Badidi, Markadi, Mak Saruni dan Sumardi langsung mengerti dengan ucapan Gama dan Budi. Namun rasa ketakutan dalam diri mereka bertiga tidak mudah mereka lawan malam ini. Cara paling baik bisa saya ambil. Begitu juga cara paling buruk. Anak Abah dan Emak sudah saya selamatkan daripada mati di tangan Hendra, Joni, dan Ki Sarmadi. Lebih baik di tangan saya matinya. Lanjut Budi membentak, tidak memberikan sedikit pun pilihan, karena ia tidak ingin kedatangannya malam ini ke kampung Leles Walangan sia-sia karena telah membiarkan Arsa sendirian. Jangan, maafkan saya, jangan. Sebelum Ki Dudui sudah datang ke rumah ini menyebutkan nama kalian berdua. Jangan, ampun. Saya akan bicara apapun yang kalian ingin ketahui, ucap Badidi sangat ketakutan. Apalagi sekarang sesak nafas secara bersamaan menyerang Badidi dan Mak Saruni, membuat Gama dan Budi saling bertatapan dan dibuat kaget dengan menyebutkan nama kakeknya itu, membuat pikiran mereka berdua menjadi kebingungan dengan langkah Ki Dudui. Namun untungnya Gama percaya bahwa langkah kakeknya itu pasti mempunyai alasan yang kuat. Suasana di dalam rumah gubuk malam ini semakin tegang dan mencekam, apalagi tanpa Gama dan Budi sadari. Dari luar rumah yang cukup jauh sudah terlihat Ki Sarmadi dan seorang nenek tua yang hanya berdiri menggunakan satu kakinya sebelah kiri, juga sudah kehilangan tangan sebelah kanan dililit kain putih penuh dengan darah merah akibat ulah Gama beberapa tahun kebelakang, sedang berdiri memperhatikan ke arah rumah gubuk. Tidak usah mencari mereka. Mereka datang sendirinya. Habisi dendam kamu kepada Gama dan Budi, lalu keluarga mereka setelah aku membereskannya. Harus kamu yang mematikan mereka. Ambil kaki dan tangan mereka sebagai ganti tangan dan kaki kamu. Ada waktu yang tepat. Urus saja dulu urusan kamu. Saya tidak akan lupa malam itu mereka menghabisi saya dengan meong hidungnya Sarmadi. Sudah bertahun-tahun saya menantikan kesempatan ini. Ternyata mereka berurusan denganmu juga. Hati-hati dengan mereka. Saya tidak punya banyak waktu. Keadaan Arsa dalam keadaan sangat bahaya, Bah. Dari mana Sukma Ayu itu berasal? Ucap Gama. Siksaan, kesakitan, dan kebiadaban Hendra, Aji Prianto, Joni, dan Ki Sarmadi. Biadaban mereka. Dari situ Sukma Ayu berasal. Hari kelahiran dan segala persyaratan dedemit dari Leweng Sancagetih ada di Sukma Ayu, sama dengan anaknya Aji Prianto. Sukma Ayu tidak berdosa, namun darah dan segala ritual yang dilakukan mereka yang barusan saya sebutkanlah yang memulai semua ini, Nak Gama. Walaupun setelah ini saya mati, setidaknya saya sudah berani berkata seperti malam ini, malam yang tidak pernah saya bayangkan akan datang. Dan keadaan yang tidak memberikan saya pilihan sama sekali, mengikuti saran Nak Gama barusan, ucap Badidi Markadi, menjelaskan dengan perlahan, mengulas kembali bertahun-tahun ke belakang. Baru saja mulut Badidi rapat, tiba-tiba mengeluarkan darah semakin banyak dari sebelumnya, membuat Budi langsung bergerak mendekat. Namun tanda dari tangan Badidi membuat Budi tidak melanjutkan gerakannya. Gama dan Budi yang baru saja mendengar sebuah nama baru Leweng itu langsung dibuat diam. Leweng Sancagetih. Begitu juga Sumardi. Setelah bertahun-tahun baru kali ini abahnya itu berani bercerita tanpa ada paksaan sama sekali. Tidak ada yang tahu pasti perempuan tanpa dosa itu ketika datang 10 tahun yang lalu ke Rumah Putih, hingga yang emak tahu dan melihatnya sendiri. Isak tangis Mak Saruni sudah tidak bisa ditahan. Air matanya keluar begitu saja.
Walaupun kini Gama merasakan di luaran sana seperti ada orang yang sedang memperhatikan ke arah rumah gubuk ini. Apalagi ketika Gama melihat ke arah dapur, bekas tempat Budi menyayatkan pisau kepada betis Joni. Sudah terlihat dua mata berwarna kuning dari Mayong Hideng yang berjalan mondar-mandir, terpincang-pincang. Bisa, Mak. Harus bisa. Katakan saja kepada mereka berdua dan biarkan anak kita mendengarkannya juga. Percuma keadaannya sudah berubah, Hendra dan Ki Sarmadi pasti mengetahui kedatangan Agama dan Budi, ucap Bahdidi Markadi sambil tangannya mengusap darah yang terus keluar dari mulutnya. Iya, Sukma Ayu setelah tinggal di rumah putih itu hanya 6 bulan. Emak dipecat, disuruh berhenti oleh istri pertama Hendra karena sudah sering mendengar suara tangisan Sukma Ayu di kamar itu. Terlebih pernah 1 kali di lehernya terdapat luka dan darah. Juga sering sekali emak melihat Sarmadi, Aji Prianto, dan Sarmadi memotong rambutnya. Bahkan Aji Prianto setiap datang ke rumah putih itu selalu meniduri dengan biadab Sukma Ayu. Hingga dari leweng Sanja Getih itu, Abah melihat ritual Hendra dan Aji Prianto, ucap Mak Saruni dengan sesak nafasnya semakin menjadi, membuat Budi langsung mengeluarkan sisa dedaunan yang mendekap di leher Sumardi. Dengan cepat menyuruh Sumardi membawa 2 gelas air minum. 3 tahun yang lalu, Bapak Arsa itu, si biadab Aji Prianto dan Hendra terus meminta pada Ki Sarmadi agar dari leweng Sanja Getih itu Sukma Ayu dimanfaatkan, tempat ia dibunuh, dan dilakukannya persembahan kepada penunggu utama di sana. Aji bukan ditipu, tapi sudah banyak yang ia keluarkan dan korbankan, termasuk keluarganya sendiri, termasuk nyawanya. Pengkhianatan utamanya ada di Amirah. Yang terakhir Abah tahu, Gam, tambah Bahdidi, membeberkan apapun yang ia ketahui dari masa lalu itu. Membuat Gama langsung paham akan sesuatu dan sudah tahu untuk bertindak apa ke depannya selain menyelamatkan Arsa dan Kak Eka. Sebanding dengan apa yang harus saya ketahui, obat ini tidak akan ada dimanapun dan tidak untuk 2 kali seseorang meminumnya. Abah dan Mak, minumlah. Setidaknya besok bangun akan terasa perubahan, sahut Budi tiba-tiba dirasa setengahnya apa yang ingin ia dan Gama ketahui sudah tersimpan dalam pikirannya. Paksakan semua air dan ramuan dedaunan itu masuk ke dalam tubuh ya, tambah Gama. Tiba-tiba melihat cahaya mata Mayong Hideng semakin menyala, dan tiba-tiba gelang gengge dalam sakunya kini terasa sangat panas sekali berada di dalam saku celananya itu, membuat Mayong Hideng berlari terpincang-pincang keluar dari dapur, membuat seluruh orang yang berada di rumah gubuk terdiam ketika mendengar suara pintu dapur terbuka, termasuk Gama dan Budi. Ki Sarmadi, itu suara Ki Sarmadi, ucap Bahdidi Markadi ketakutan. Karena baru saja suara tubuh itu menabrak bilik rumah gubuk seperti orang yang terlempar. Sialan. Tunggu waktunya kalian akan menebus kelakuan yang sangat fatal kepada kami. Malah kini Budi dan Gama dibuat kaget dengan suara tertawa perempuan tua itu yang benar-benar mereka berdua kenal. Langkah kaki 2 orang itu mereka dengar bersama-sama menjauh dengan terburu-buru hingga pintu rumah gubuk tiba-tiba terbuka. Gama, Budi, ayo pulang. Suara Ki Dudui membuat Gama dan Budi benar-benar kaget. Apalagi Mayong Hideng kini sudah berdiri di dekat pintu dengan tatapan tajamnya ke arah samping rumah gubuk. Bahaya, bukan soal keselamatan keluarga Arsa dan keselamatan keluarga Bahdidi saja, keluarga kita juga. Idim sedang dalam perjalanan ke rumah Arsa. Cepat. Suara Ki Dudui sangat tegas dengan keringat yang sudah membasahi tubuhnya. Bahkan angin dini hari yang terasa kian dingin tidak bisa merubah rasa khawatir kepada Gama dan Budi. Jaga Abah dan Mak kamu, Sumardi. Yakin dan percaya saya atau Budi akan kembali, bisik Gama di dekat telinga Sumardi. Kakek tua itu, ucapannya tidak salah, cucunya datang membantu emak, bisik Bahdidi Markadi. Budi dan Gama langsung mengikuti langkah Ki Dudui setelah berpamitan terlebih dahulu. Beruntungnya ramuan yang sudah diberikan Mang Idim sudah masuk ke dalam tubuh Bahdidi dan Mak Saruni, membuat janji kepada Sumardi sudah ditebus oleh Gama dan Budi. Ada apa kek sebenarnya? Tanya Gama semakin cemas. 1, musuh di depan kita bahaya. 2, musuh dari masa lalu bukan mengincar keluarga kita, tapi kamu dan Budi. Maaf kek, katakan saja siapa.
Bereskan satu persatu, datanglah ke leweng Sancak Getih. Apa yang dikatakan Mbak Didi benar adanya. Setelah itu, Nyi Itoh menunggu kita. Bakalan datang membalas dendam, Bud. Seketika hati Budi merasa menyesal apa yang sudah ia ketahui dari Arya Pradipta. Di kampung Jabang Mayit itu ya kisahnya. Tidak ia katakan kepada Gama ketika menanyakan alamat rumah putih kepada Arya. Membuat apa yang ia cemaskan berbuah bukti suatu kenyataan yang sangat berbahaya. Satu persatu, sekarang Arsa dalam keadaan bahaya. Jika Idim tidak menemuinya, mungkin akan hilang nyawa kakak perempuannya itu. Alasan kakek datang, kalian sudah diincar malam ini, bisik Ki Dudui, membuat Gama kembali sadar. Sedari tadi tatapan Meong Hideng yang terus mengikutinya itu berubah seketika. Ki Dudui pun melanjutkan perkataannya. Sukma Ayu meminta nyawa dibayar nyawa. Tubuhnya masih membangkar di leweng Sancak Getih. Setelah Idim kembali, pergilah ke sana. Lepaskan semuanya. Maka akan jelas kelakuan binatang bernama manusia itu. Ingat satu nama, Bud, Amirah. Lanjut Ki Dudui semakin tergesa-gesa karena harus kembali ke rumah Gama, meninggalkan Teh Anggit, Dewi, Pak Wahyu dan Ibu Mulyani yang akan mereka incar. Semoga saja Pak Wahyu bisa menjaga keluarga besar kamu, Gam, sebelum kita kembali ke rumah. Tiba-tiba terdengar suara teriakan Badi di Markadi yang sangat kencang, membuat mereka bertiga menghentikan langkahnya. Salah satu alasan kenapa kakek tidak memberitahu kamu terlebih dahulu perihal Badi di Markadi dan Mak Saruni yang sudah kakek temukan terlebih dahulu. Besok pastikan Bud datang lagi ke rumah gubuk itu. Jika Didi Markadi masih antek-antek Hendra, lehernya akan terluka oleh ramuan yang sudah mereka berdua minum. Selalu ada musuh dalam selimut. Semua orang mempunyai kepentingannya masing-masing. Salah dan benar akan terbukti dengan sebuah pembalasan dari Badewo. Dan segala kejadian akad jiwo kita sama-sama belajar, ucap Ki Dudui dengan tegas. Untuk kedua kalinya lagi, suara teriakan Mbah Didi menggemparkan kampung Leles Walangan malam ini, membuat Budi dan Gama mempunyai kesimpulan yang sama dari ucapan Ki Dudui malam ini. Apalagi waktu terus berjalan sudah menuju pukul 2 dini hari. Kek, biarkan Budi menyusul Mbah Idim kembali ke rumah putih, memastikan keselamatan Arsa dan Mbah Idim. Hanya anggukan kepala Ki Dudui saja yang membuat Budi berpisah. Setelah dipaksa oleh Gama untuk memakai jaketnya yang tebal, walaupun sudah menolak berkali-kali, Budi akhirnya untuk pertama kali dalam hidupnya memakai jaket Gama. Budi dan Gama berjalan berpisah dengan pikiran dan kecemasan masing-masing, terutama Budi. Menyesalkan waktu itu Gama tidak menghabisi benar-benar Nyi Itoh yang kini akan mengganggu proses menyelamatkan Arsa. Dan semakin penasaran, ada hubungan apa dengan Ki Sarmadi? Karena masih ingat kejadian di rumah gubuk itu. Sementara itu, di mana Arsa Priyanto berada, yaitu di rumah putih. Baru saja Arsa membuktikan semua perkataan Budi tentang benda yang berada di dalam lilitan kain putih itu. Beberapa jam ke belakang, setelah mampu membuat Kak Eka bertindak aneh, dan ia bisa melihat sosok-sosok perempuan berjumlah banyak, juga penampakan wujud Pak Haji Priyanto dan Dinda setelah keris itu ia keluarkan. Seketika arwah-arwah itu menghilang. Mbah Idim namanya Arsa akan datang membantu menyembuhkan Kak Eka malam ini juga. Pintu jendela kamar jangan kamu kunci. Ya, pesan terakhir yang Arsa baca. Handphone masih berada di genggamannya dan sudah hampir 1 jam lebih pesan dari Pak Wahyu itu belum membuahkan bukti. Bahkan Arsa dari tadi hanya memperhatikan Kak Eka yang masih terbaring di atas kasurnya. Ia hanya duduk dan beberapa kali mendekatkan kepalanya dengan Kak Eka karena kejadian barusan membuat ia benar-benar lemas. Matanya perlahan terpejam. Namun sudah Arsa pastikan bahwa jendela kamar Kak Eka sudah tidak ia kunci, mengikuti perintah Pak Wahyu. Bahkan Bik Titin tidak kembali lagi ke kamar setelah Mang Karno perlahan sadar menempati kamar di dekat dapur. Pagi, mungkin Mang Idim datang, bisik hati Arsa yang sudah tidak membuka matanya, hanya meraba tangan Kak Eka. Pikiran cemas dan takut terus menyelimuti Arsa yang berusaha menahan kedua kelopak matanya itu agar tidak rapat. Namun hal itu sulit ia lakukan, apalagi sudah pukul 2 lebih menuju pagi. Kreket, kreket, kreket.
pintu kamar perlahan terbuka. Seseorang dengan rambut terurai panjang berwarna putih itu sedang berjalan mengendap-endap masuk, diikuti Sukma Ayu yang terus mengikutinya dari belakang. "Amirah, sekarang jangan buang-buang waktu." Kepala Ni Amirah hanya mengangguk. Hati dan matanya sudah dibutakan oleh sebuah tujuan yang selama ini ia lakukan bersama anaknya, Aji Priyanto. Nafasnya sudah tidak tenang manakala melihat kedua cucunya, Arsa dan Eka, terbaring di atas kasur. "Sekarang Amirah, sekarang, sebelum orang-orang yang akan menghalangi kamu datang, ingat janji anak kamu akan mempersembahkan semuanya." Bisikan suara Sukma Ayu terus saja Ni Amirah dengar semakin jelas. Apalagi ia kini sudah berada di atas ranjang kasur, sudah perlahan mengangkat tubuh Eka setelah menyingkirkan perlahan tangan Arsa. Sebuah pisau sangat tajam yang sudah ia bawa dari laci cermin di kamar Ibu Elis dikeluarkan dari sangkarnya, menggilap tajam. Bahkan tangan Sukma Ayu sudah mengelus-elus rambut Eka terlebih dahulu. Setelah tubuhnya itu berada di depan Ni Amirah, rambut panjang Kak Eka disingkirkannya ke belakang agar wajah dan lehernya semakin jelas terlihat. Sedikit tarikan tangan Ni Amirah membuat leher Kak Eka semakin tertarik ke belakang. "Sekarang, cepat Amirah." Tiba-tiba tangan Arsa bergerak dengan sendirinya, sudah tidak merasakan keberadaan tangan Kak Eka yang sebelumnya ia pegang. Matanya perlahan terbuka melihat samar-samar Kak Eka sudah berada di pelukan Ni Amirah yang sedang mengelus lehernya perlahan. "Nini!" Seketika Arsa sadar dan melihat jelas apa yang akan dilakukan Ni Amirah dengan kilapan pisau tajam. Apalagi kini Arsa melihat Ni Amirah tidak sendirian, melainkan sudah ada sosok perempuan yang memberikan ancaman paling bahaya kepada dirinya dan keluarga, yaitu Sukma Ayu. "Jangan Ni, jangan!" teriak Arsa sangat kencang, membuat Ni Amirah melihat ke arah Arsa. Padahal tinggal Ni Amirah putarkan pisau itu di leher Kak Eka. "Dua-duanya saja Amirah, malam ini juga. Lebih cepat lebih baik." Tiba-tiba pintu jendela terbuka dengan kencang. Ni Amirah langsung melihat ke arah jendela, begitu juga dengan Arsa. Sudah melihat seseorang yang memberinya kain putih berisikan keris dengan rambut gondrongnya, bersama seseorang lelaki tua yang baru pertama kali ia lihat, perlahan masuk ke dalam kamar melalui jendela. "Sekarang Amirah, tancapkan dan putar pisau itu di lehernya." Bersambung. Petunjuk demi petunjuk sudah Gama dan Budi dapatkan, walau hanya sebagian. Hilang nyawa dan teror menghantui siapapun yang terlibat dengan Sukma Ayu. Apalagi teruntuk Gama dan Budi, sudah ada luka di masa lalu yang datang menghampirinya. Pilihannya hanya satu, membereskan masalah satu persatu, termasuk Budi dan Mbah Idim yang harus menyelamatkan terlebih dahulu Kak Eka yang sudah nyawanya itu di ujung tanduk. Benarkah Badi di Markadi itu tidak campur tangan terhadap kematian Sukma Ayu? Siapakah dalang dari semua kejadian masa lalu ini? Akankah waktu membawa Gama dan Budi lebih cepat berhadapan dengan Kisar Madi? Semua akan terjawab di Bangkar Sukma Part 7. Kita akan menjadi saksi bagaimana kelanjutan perlahan Arsa bisa keluar dari beban tanggung jawab yang paling beresiko dalam hidupnya akibat ulah bapaknya, Pak Aji Priyanto. Fakta Sejarah mengucapkan terima kasih untuk Mas Teguh Faluvi @QuerTiping. Dan tentunya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini di Fakta Sejarah. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap di Fakta Sejarah.